Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan para adaban bersama Agus Mu'alif Radi. Kisah sebelumnya telah sampai pada ketika Yerusalem digegerkan oleh kehamilan Elizabeth, yang ketika Maryam lahir tidak membuat geger meskipun awal kelahiran kehamilan Hana yang kemudian melahirkan Maryam itu sempat membuat sulit dan berbahaya bagi Nabi Zakaria, Imran, Hana maupun Elizabeth. Tapi ketika Elizabeth hamil ini lebih geger daripada ketika kehamilan Hana maupun kelahiran Maryam, ya. Sehingga akhirnya Nabi Zakaria, karena rumahnya juga menjadi tempat berkumpul masyarakat Bani Israel yang mengharapkan lahirnya Mesias, ya. Namun juga Imperium Roma, Raja Israel maupun para imam tidak menghendaki lahirnya Mesias, sehingga kehamilan Elizabeth ini membuat rumah Nabi Zakaria menjadi sangat riuh, ya, karena dijaga oleh masyarakat Bani Israel dan murid-muridnya Nabi Zakaria. Meskipun begitu, sering mereka diserang oleh orang-orang yang tidak menghendaki kelahiran Mesias. Dalam pikiran mereka, Mesias akan lahir dari kehamilan Elizabeth itu, sehingga akhirnya untuk menghindarkan istrinya yang sedang hamil itu, Nabi Zakaria mengungsikan istrinya ke suatu tempat di tepi Sungai Yordan dan di tepi hutan yang tidak diketahui oleh penduduk atau masyarakat Israel, ya. Tidak tahu, mereka disembunyikan di mana ini Elizabeth itu oleh suaminya, oleh Nabi Zakaria. Namun Nabi Zakaria setelah menyembunyikan istrinya muncul kembali ke Yerusalem, ya. Nah, ketika itu setelah terbukti bahwa Elizabeth juga hamil, dan hamilnya Elizabeth ini berpotensi akan melahirkan Mesias, maka ejekan dari para imam dan masyarakat yang memusuhi Nabi Zakaria menjadi berhenti. Mereka terdiam, mereka menanti dengan berdebar, kira-kira bagaimana anak Nabi Zakaria ini, ya. Apakah anaknya Nabi Zakaria adalah seorang laki-laki yang berpotensi menjadi Mesias, karena Mesias bagi mereka adalah keturunan Nabi Daud, ya. Sehingga pasti kehamilan Elizabeth ini, kelahiran anak Elizabeth ini sangat menjadi perhatian seluruh wilayah, ya, seluruh penduduk Bani Israel di seluruh wilayah mereka, ya. Di wilayah Hasmonean, ya, di wilayah wilayah kerajaan Israel yang rajanya pada saat itu Herodes, ya, Herodes Junior, ya.
Karena Herodes senior sudah meninggal ya. Pada saat itu Herodes senior sudah meninggal. Yang menjadi raja adalah Herodes junior. Tentu Nabi Zakaria gak lebih tenang ya, ketika dia sudah menyelamatkan ya, sudah membuat menempatkan istrinya di tempat yang aman ya. Tapi rasa tenang itu hanya sebentar ya, karena kemudian ada peristiwa yang juga tidak kalah menggegerkannya dengan kehamilan Elizabeth. Ya. Karena apa? Karena tiba-tiba muncul peristiwa yang membuat Nabi Zakaria sendiri kaget luar biasa. Ya. Ketika Maryam mengabarkan kepadanya bahwa dirinya telah hamil, sedang tidak pernah ada lelaki yang menyentuhnya. Maryam ini tiba-tiba hamil, sedang tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Peristiwa itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada Quran surat Maryam ayat 16 sampai 22, Al-Anbiya ayat 91, Ali Imran ayat 45 sampai 47, dan Quran surat At-Tahrim ayat 12 yang mengkisahkan tentang proses kehamilan Maryam itu. Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke daerah timur. Dari informasi dari ayat tersebut ya. Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke daerah timur, yang berarti pergi sendirian ke daerah timur. Tidak ada penjelasan secara rinci siapa yang dimaksud keluarga ya. Mungkin hanya Nabi Zakaria ya, maupun keluarga yang lainnya, keluarga dari Imran maupun keluarga dari ibunya ya, keluarga dari ibunya Maryam ya, keluarganya Hana. Tidak ada penjelasan secara rinci siapa yang dimaksud keluarga dalam ayat tersebut ya. Keluarga Maryam adalah Nabi Zakaria dan keluarga bapak dan ibunya. Sedang keluarganya yang lain dari keturunan Daud tidak dikisahkan dalam kehidupan keseharian di Yerusalem. Tidak dikisahkan dalam kehidupan kesehariannya di Yerusalem. Maryam pergi sendirian ya. Berarti tidak mungkin pergi jauh karena sendirian. Maryam adalah wanita suci yang sangat menjaga kehormatannya, sehingga kalau pergi pasti tidak jauh ya. Tapi kemana ya? Ke arah timur itu kemana ya? Dalam Quran disebut ke arah timur. Nah, kemana ke arah timur itu? Kalau ke arah timur, karena letaknya Yerusalem di barat Jericho, maka sangat mungkin adalah yang dimaksud ke arah timur itu adalah jalan yang ke arah Jericho ya. Maryam kemudian berada di dalam suatu tempat yang di tempat itu dia membuat tabir ya, disebut sebagai tabir. Mungkin di sini adalah yang dimaksud adalah sebuah kayak seperti kemah gitu ya, seperti kemah untuk menutup dirinya atau semacam supaya dirinya tidak kelihatan bahwa dia sedang istirahat di tabir itu. Sangat mungkin adalah tenda kecil gitu ya. Dalam tabirnya kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril yang diutus oleh Allah yang mendatangi Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna, sehingga kedatangannya membuat kaget karena dalam bentuk manusia yang sempurna ya, seperti manusia yang membuat kaget Maryam. Rasa kagetnya itu bisa dilihat dari respon Maryam yang berkata bahwa
dirinya berlindung kepada Rabb-nya terhadapmu, maksudnya ini adalah Jibril, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Jadi saat itu Maryam tidak mengenal bahwa yang datang itu Jibril. Nah, karena apa? Karena Maryam menyebut orang, jika engkau orang yang bertakwa. Hal itu menunjukkan bahwa pada saat itu Maryam tidak mengenal bahwa yang datang itu adalah Jibril, ya. Sehingga kemudian malaikat Jibril mengenalkan dirinya kepada Maryam. Ini adalah lukisan Maryam didatangi malaikat Jibril yang menempatkan diri dalam bentuk manusia yang sempurna. Setelah memperkenalkan diri, kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Tuhannya Maryam, diutus oleh Rabb-nya Maryam untuk menyampaikan kabar tentang anugerah Allah, di mana Allah telah meniupkan ruh ke tubuh Maryam yang Al-Quran menyebutnya seorang anak laki-laki yang bersih suci atau gulaman zakian, ya, yang akan menjadi orang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, yang kepadanya diberikan nama Isa Al-Masih atau Al-Masih Isa. Ya, Al-Quran menyebutnya seperti itu. Jadi seperti halnya Nabi Iska, Nabi Yakub, kemudian Yahya, Nabi Yahya. Jadi kehamilan Maryam yang akan melahirkan gulaman zakian atau anak laki-laki yang suci itu juga sudah diberi nama, yaitu Al-Masih Isa atau Isa Al-Masih. Al-Quran menyebut seperti itu, ya. Itulah kabar yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Tentu Maryam kaget, ya. Quran surat Ali Imran 45, Jibril disebut tidak datang sendirian. Sedang pada Quran surat Al-Baqarah 253 disebutkan bahwa Isa diperkuat dengan Roh Kudus. Tapi yang dimaksud dengan Al-Baqarah 253 ini adalah malaikat Jibril, yang tafsir atas kata diperkuat itu adalah selalu melindungi Isa mulai sejak dilahirkan hingga diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendampingi, bukan hanya untuk mengamankan dari kejahatan manusia, tapi juga menjaga tingkah laku dan ucapan Nabi Isa. Itulah maksud diperkuat, ya. Tentu kabar dari malaikat Jibril ini kan mengagetkan Maryam, ya. Yang kemudian bertanya bagaimana mungkin dirinya memperoleh anak laki-laki, sedang dirinya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki dan dirinya bukan penzina. Pernyataan yang langsung dijawab oleh malaikat Jibril bahwa pertanyaan itu langsung dijawab oleh malaikat Jibril bahwa hal itu, kehamilan Maryam itu mudah bagi Allah, dan Allah menjadikan hal itu sebagai suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, ya. Mudah, mungkin menggegerkan manusia, ya, yang tidak beriman, apalagi yang tidak beriman, ya. Menggegerkan orang-orang yang tidak beriman, ya. Sedang orang beriman pun pasti ya kaget, ya. Tapi hal itu dijadikan Allah sebagai suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat Allah, ya, untuk manusia, serta merupakan suatu urusan yang mudah, mudah dan sudah diputuskan oleh Allah, ya, sudah diputuskan oleh Allah.
Apabila Allah telah berkehendak menetapkan sesuatu, Allah hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah meniupkan ruh ciptaan Allah itu ke dalam tubuh Maryam. Kisah kehamilan Maryam juga diceritakan dalam Injil Barnabas. Nah, dalam Injil Barnabas ya. Beberapa rekaman sebelumnya, YouTube sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk kisah Nabi Isa ini saya juga menyertakan referensi Injil Barnabas ya, sebagai pendamping Injil 4 evangelik ya, baik Injil Matius, Lukas, Markus dan Yohanes, sebagai pendamping untuk membandingkan ya, dan tentu Al-Qur'an. Jadi oleh karena itu saya sebutkan di sini bahwa Injil Barnabas juga menceritakan hal ini ya. Barnabas adalah salah satu murid sekaligus sahabat setia Nabi Isa yang dalam Quran surat Ali Imran 52 sahabat setianya Nabi Isa itu disebut Hawariyun. Barnabas adalah salah satunya ya. Bahkan yang terkemuka kalau dalam pandangan Injil Barnabas maupun Al-Quran ya. Ada dua kemungkinan Barnabas menuliskan proses kehamilan Maryam pada Injilnya, yaitu bersumber pertama diberitahu langsung oleh Nabi Isa atau Maryam, dan kedua atau mengetahuinya dari kabar yang disampaikan Nabi Zakaria pada Bani Israel ketika menceritakan kehamilan Maryam pada Bani Israel. Tentu kalau kabar dari Nabi Zakaria pasti kabar tersebut telah beredar luas sehingga akhirnya Barnabas mengetahuinya, mendengarnya ya. Injil Barnabas pasal 1 mengisahkan bahwa malaikat Jibril atas perintah Allah mendatangi kamar Maryam, bukan di tenda ya. Mengucapkan salam kepada Maryam yang ketakutan. Kemudian malaikat Jibril memperkenalkan dirinya sebagai utusan Allah yang mengabarkan bahwa Maryam telah mendapat kurnia Allah yang telah memilihnya menjadi bunda seorang yang diutus pada Bani Israel agar mereka melaksanakan hukum-hukumnya dengan kebenaran dan hati yang bulat. Ketika Maryam bertanya bagaimana dirinya bisa mengandung sedang dirinya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, malaikat Jibril menerangkannya sebagai berikut. Ini yang di Injil Barnabas ya. Bahwa Allah menciptakan manusia tanpa dari seorang pun manusia. Jadi ini perlu diingat, ini keterangan di Injil Barnabas. Bahwa Allah menciptakan manusia tanpa dari seorang pun manusia. Betul kan? Karena Adam itu bukan anaknya manusia ya. Karena memang diciptakan Allah langsung. Sebab bagi Allah tiadalah yang tak mungkin. Sekarang engkau telah menghamilkan nabi itu. Kepadanya hendaklah engkau namakan Yesus. Jadi dinamakan Yesus. Jadi ini berbahasa Yunani ya, Yesus karena Yesus. Dan hendaklah engkau peliharakan dari anggur dan minuman keras, dari segala daging yang haram. Jadi sudah ada halal haram loh pada saat itu ya. Di Injil Barnabas sudah menjelaskan itu juga, bahwa ada halal dan haram itu. Yang ini berbeda dengan evangelik ya. Kalau Injil Barnabas jelas ada halal dan haram ya. Karena anak itu adalah seorang yang suci kepunyaan Allah. Seorang suci kepunyaan Allah, tidak menyebut anak Allah ya, tapi kepunyaan Allah, seorang yang suci kepunyaan Allah. Maryam kemudian sujud kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan mengucap syukur kepada Allah. Ini adalah informasi yang dari Injil Barnabas, tidak bertentangan dengan informasi dalam Al-Quran, kecuali tadi Allah mendatangi
kamar Maryam. Tapi kalau Al-Quran menyebutkan di dalam tabir, yang itu menunjukkan bahwa itu berada di luar kamar Maryam. Ya. Tapi ini disebut kamar Maryam. Perbedaannya hanya di situ. Ya. Injil Barnabas menceritakan tentang Maryam mengandung Isa dengan tanpa ada pertentangan dengan Al-Quran. Hal itu disebabkan para murid dan sahabat setia Nabi Isa atau Hawariun itu hidup pada masa Nabi Isa. Hidup pada masa Nabi Isa. Para Hawariun ini termasuk Barnabas, selain sahabat, murid adalah mereka memang hidup pada masa Nabi Isa. Dari kalimat itu sangat mungkin bahwa Barnabas mengetahui kehamilan Maria itu dari Nabi Isa sendiri maupun Maryam atau Nabi Zakaria. Kalau dari Nabi Zakaria bisa berarti dari Nabi Zakaria langsung, atau dia mendengar dari masyarakat Bani Israel yang diberi penjelasan oleh Nabi Zakaria. Tapi kemudian dia bertanya kepada Nabi Isa, kan kemudian bisa jadi informasi masyarakat itu berbeda, ya. Kemudian dicek lagi kepada Nabi Isa dan kemudian Nabi Isa meluruskan. Bisa jadi seperti itu. Memang tidak disebutkan bagaimana Barnabas bagaimana Barnabas menuliskan itu, sumbernya dari mana tidak disebutkan. Sedang Injil kaum Kristen Katolik dan lainnya ditulis oleh 4 evangelik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang mengkisahkan kehamilan Maryam adalah Matius dan Lukas. Yang mengkisahkan kehamilan Maryam dan kelahiran Yesus itu adalah Injil Matius dan Lukas, yang menulis Injilnya, yang penulisan Injilnya mulai tahun 70 Masehi hingga 90-an Masehi atau lebih, ya, atau bahkan lebih. Sedangkan Yesus menjalankan misi kerasulannya sampai pada masa sekitar 33 Masehi. Jadi sudah cukup jauh dari masa Yesus ketika berada di dunia. Ya. Jadi Yesus ini meninggalkan dunia tahun 33 Masehi, sedangkan Injil 4 evangelik itu ditulis tidak langsung semuanya mereka nulis barengan, enggak. Tapi bertahap satu persatu, ya, yang itu dimulai tahun 70 sampai di atas 90, malah masih ada lagi di atas 100 itu juga masih ada tambahan, ya. Dengan demikian Injil 4 evangelik itu ditulis ketika waktunya telah cukup jauh dari peristiwanya. Jadi bisa dari orang asing, ya. Bukan orang asing, orang lain, ya. Jadi informasinya dari orang lain, ya. Kalau Injil Lukas menyebutnya dari penjaga firman, meskipun tidak disebut siapa yang dimaksud dengan penjaga firman itu, ya. Kalau perbandingannya dengan hadis itu kan ada perawinya. Dari ini ben ini sampai sahabat Nabi, kan gitu. Kalau di Injil Lukas tidak, jadi Injil ini ditulis berdasarkan informasi dari orang-orang penjaga firman. Hanya seperti itu. Tidak dijelaskan siapa penjaga firman ini dan bagaimana penulisannya, bagaimana derajat kebenarannya, ya. Karena hanya menyebut seperti itu, tidak menyebut nama, dan nama itu sampai pada paling tidak pada Hawariun, kan gitu, sampai pada Hawariun. Karena apa? Yang dekat dengan Nabi Isa, yang menulis semua apa yang dikatakan Nabi Isa itu adalah para Hawariun, ya, para sahabat Nabi Isa. Injil Matius
dalam pasal 1 ayat 18 sampai 25 mengisahkan bahwa ketika Yusuf adalah murid Nabi Zakaria, ya, bertunangan dengan Maryam, ya, sebelum menjadi suami istri, ya, ternyata Maryam telah mengandung dari Roh Kudus. Disebut seperti itu, telah mengandung dari Roh Kudus. Tidak dikisahkan bagaimana Maryam bisa mengandung dari Roh Kudus. Ya, jadi ada informasi Al-Quran yang itu tidak dikisahkan oleh baik Injil Barnabas maupun Injil Kristen Katolik dan lainnya, ya. Injil Barnabas mengisahkan, tapi tidak mengisahkan seperti Al-Quran mengisahkan Maryam pergi sendirian menuju ke timur, membuat tabir untuk menutupi dirinya, tidak mengisahkan seperti itu. Tapi Al-Quran sangat detail, ya. Pergi sendirian, keluar tidak diketahui keluarganya, pergi ke arah timur, kemudian membuat tabir. Jadi detail, lebih detail, ya. Al-Quran lebih detail. Jadi Injil Matius juga tidak mengisahkan bagaimana proses kehamilan Maryam, hanya sudah menuliskan ketika Maryam sudah hamil, ya, yang bayi yang ada itu dalam perut Maryam itu berasal dari Roh Kudus. Ya. Ketika Yusuf, jadi Injil Matius menyatakan ketika Yusuf mengetahui, ya, ketika mau bertunangan dan kemudian mengetahui bahwa Maryam hamil, kemudian Yusuf berniat membatalkan pertunangannya dengan Maryam dengan maksud tidak ingin mencemarkan nama istrinya itu. Mau membatalkan pertunangannya dengan Maryam dengan maksud tidak ingin mencemarkan nama calon istrinya itu di muka umum. Namun malaikat datang dalam mimpinya. Nah, ini malaikat datang dalam mimpinya Yusuf, ya. Yang ini tidak ada di Injil Barnabas juga, ya. Yang ditulis Injil Matius ini tidak ada dalam Injil Barnabas. Karena malaikat mendatangi Yusuf melalui mimpinya Yusuf, yang memberitahukan bahwa Yusuf dilarang untuk membatalkan niatnya niatnya untuk bertunangan dengan Maryam itu, ya, karena anak di dalam kandungan Maryam adalah dari Roh Kudus. Jadi dalam mimpinya itu malaikat menyatakan itu kepada Yusuf dan mencegah niatnya untuk membatalkan niatnya bertunangan itu. Sedang disebut mereka Bani Israel akan menyebut bayi itu adalah Immanuel. Bayi itu adalah Immanuel, ya. Ini juga tidak ada di Al-Quran maupun Injil Barnabas dinamakan mereka Bani Israel menyebut Immanuel, tidak disebut, ya. Ketika bangun, Yusuf kemudian melanjutkan niatnya untuk bertunangan dan memperistri Maryam dan tidak menyetubuhinya sampai Maryam melahirkan Yesus. Yusuf adalah orang yang dalam Injil Matius disebut nasabnya dengan cukup panjang, ya. Hingga sampai Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ya. Dengan istri dari Betseba, jadi keturunan Rehabeam, ya, sehingga nasabnya berpangkal pada Nabi Ibrahim, ya. Pencantuman ini mungkin untuk memperkuat bahwa pencantuman nasab itu untuk memperkuat bahwa ada pernyataan yang menyatakan Yusuf didatangi malaikat melalui mimpinya itu, sehingga
Karena apa? Karena biasanya yang mendapatkan wahyu itu kan nabi. Tapi Yusuf bukan nabi. Yusuf tidak disebut nabi, tapi didatangi malaikat dalam mimpinya. Sehingga untuk memperkuat itu dibuatlah nasabnya Yusuf sehingga sampai kepada Nabi Daud. Kalau sampai Nabi Daud otomatis sampai Nabi Ibrahim. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya mengatakan Yusuf sebagai nabi, tapi tidak ingin menyatakan Yusuf sebagai nabi, karena memang faktanya Yusuf bukan nabi. Nah itu ya, ini yang ada di Injil Matius ya. Ya mungkin karena informasi yang ditulis dalam Injil Matius tentang kehamilan Maryam itu tidak langsung dari Maryam atau dari Yesus atau dari Nabi Zakaria ya. Tapi diperoleh dari orang yang memperoleh informasi dari Yusuf yang mengetahui kehamilan Maryam setelah bertunangan. Bisa jadi seperti itu, informasinya dari Yusuf yang mengetahui ketika dia mau bertunangan ternyata Maryam sudah hamil padahal dia perawan suci kan gitu. Jadi pasti sumbernya dari orang lain lah ya. Dalam Injil Matius, dalam kisah kehamilan Maryam terdapat dua sosok penting, yaitu Roh Kudus yang darinya muncul janin Yesus. Dua malaikat yang tidak disebut namanya yang menemui Yusuf dalam mimpi. Dengan demikian Yusuf ketika bertunangan dengan Maryam pada awalnya adalah tidak mengetahui bahwa Maryam telah hamil janin Yesus. Karena apa? Mengetahuinya dari mimpi itu. Nah, setelah mengetahui dari mimpi itu, kemudian Yusuf melanjutkan pertunangannya dengan memperistri Maryam, namun tidak menggaulinya untuk menjaga kesucian kehamilan Maryam. Ya, memperistri tapi tidak menggaulinya. Ya, itu pernyataan untuk menjaga bahwa Maryam itu adalah perawan suci. Itu pernyataan saja ya. Jadi dari siapa informasi ini yang tidak diketahui ya. Kalau Injil Barnabas maupun Al-Quran menyatakan bahwa kehamilan Maryam itu karena perbuatan Allah yang meniupkan ruh kepada Maryam, tapi kalau Matius, anak dalam kandungan Maryam ini adalah berasal dari Roh Kudus. Berasal dari Roh Kudus, jadi perbedaannya sangat jauh ya. Yang kemudian masyarakat Bani Israel menyebutnya Immanuel. Immanuel itu artinya mempunyai arti Tuhan bersama kita. Yesus adalah Immanuel. Jadi ini akan menjadi salah satu ayat yang menjadi sumber pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan itu tadi ya. Yesus akan dipertuhankan itu ya. Yesus adalah Immanuel ya. Yang punya arti El itu kan Tuhan ya. Mempunyai arti Tuhan bersama kita. Itu arti Tuhan bersama kita. Jadi ini menjadi salah satu aliran nanti sumber terbentuknya aliran di dalam agama Kristen ya. Kalau Injil Lukas menjelaskan bahwa dirinya menuliskan Lukas menuliskan Injilnya ini berdasarkan dari keterangan-keterangan yang diperolehnya dari saksi-saksi pelayan firman ya, atau penjaga firman, namun tidak menuliskan siapa saksi-saksi yang dimaksud sebagai pelayan firman atau penjaga firman dimaksud. Sedangkan tentang kehamilan Maryam dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35 disebutkan malaikat Jibril
pergi ke wilayah Galilea. Nah, ini tambah jauh lagi. Kalau Al-Qur'an menyebut keluar dari Haikal Sulaiman sendirian, ya, kemudian pergi ke timur, ya, pasti tidak jauh, ya. Nanti semua ini bisa kita lihat dalam peta Yerusalem lama, mana yang akurat, ya. Disebutkan malaikat Jibril pergi ke wilayah Galilea di kota Nazaret menemui seorang perawan yang telah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf keturunan Daud. Jadi disebut malaikat Jibril pergi ke kota wilayah Galilea, di wilayah Galilea, jadi utara, wilayah utara kerajaan Israel, ya, di kota kecil, ya, Nazaret, di kota kecil Nazaret, menemui seorang perawan yang telah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf keturunan Daud. Seorang yang bertunangan itu siapa? Ya Maryam yang telah menjadi tunangan Daud. Ya. Jibril kemudian masuk ke rumah Maryam. Nah, ini Jibril masuk ke rumah Maryam memberikan salam sehingga Maryam terkejut. Jadi ini menyebut rumah Maryam di Nazaret, kan? Sehingga Maryam terkejut. Kemudian Jibril meminta agar Maryam jangan takut, sebab dirinya telah memperoleh karunia Allah dengan mengandung dan memperoleh anak laki-laki, dan hendaknya Maryam memberikan nama Yesus. Ya. Ini kalau tadi Matius masyarakat akan menyebutnya Immanuel, ini menyebut Yesus, ya. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini Lukas langsung menyebut dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya. Kalau Injil Barnabas menyebut Yesus adalah milik Allah. Ya. Kalau milik Allah yang diciptakan dengan ditiupkan ruh Allah kepada rahim Maryam, jadi ciptaan, ya, ciptaan Allah, ya, yang tidak menyebut anak Allah tapi milik Allah, ya. Memang semua ini milik Allah, jadi tidak salah, ya. Kalau di Injil Lukas, ya, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Allah akan memberikan karunia tahta Daud. Nah, karunia tahta Daud, jadi maksudnya adalah menjadi raja, memberikan tahta Daud, menjadi raja atau Mesias. Dalam bahasa Yunani Mesias itu Kristos, yang artinya adalah penolong. Raja yang Kristos, raja yang penolong, ya. Karena apa? Gak diberikan karunia tahta Daud, dan akan menjadi raja atas keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi akan menjadi raja yang abadi. Ini dari Lukas, ya. Karena selama-lamanya dan kerjanya tidak akan berkesudahan, menjadi raja yang abadi, ya. Maryam kemudian bertanya bagaimana hal itu akan terjadi karena dirinya belum bersuami. Malaikat Jibril menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi ini ada Roh Kudus juga yang akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jadi yang dimaksud kudus itu adalah anak Allah. Ini adalah keterangan dalam Injil Lukas, langsung nyebut anak Allah, ya. Nah, dalam Injil Lukas ini kan disebutkan bahwa Maryam didatangi di wilayah Galilea, di Nazaret, telah bertunangan, ya. Jadi saat pergi ke Nazaret, Maryam masih perawan, ya. Nah, ketika di Nazaret baru hamil, ya. Tidak diterangkan apa yang menjadi sebab Maryam dan tunangannya, yaitu Yusuf, pergi ke Nazaret. Namun mereka belum berstatus suami istri. Kalau Al-Quran hanya keluar tidak jauh ke arah timur, Kalau ke arah timur kan ke arah, kalau ke arah kota lain berarti ke arah Jericho. Tapi kalau Nazaret ini di utara Yerusalem, jadi ini
sangat jauh berbeda. Al-Quran menyebut ke timur, ini Nazaret. Nazaret itu ada di timur, ya, di utara. Jadi jauh berbeda dengan Al-Quran, ya. Maryam diperintah untuk memberikan nama kepada anak itu adalah Yesus, ya. Nazaret ini letaknya jauh di utara Yerusalem dengan jarak sekitar 160 km. Ya. Jauh, ya, cukup jauh, ya. Kalau Al-Quran menyebut Roh Kudus itu adalah Jibril. Ruh Al-Qudsi itu adalah Jibril, ya. Jibril bertugas menyampaikan kabar kepada Maryam bahwa Allah telah meniupkan roh suci laki-laki atau gulaman Zakian yang harus diberi nama Al-Masih, ya, Al-Masih Isa. Jadi kalau pemberian nama Yesus atau Al-Masih Isa itu sesuai, kalau sesuai dengan Al-Quran informasinya. Al-Quran memberikan penekanan bahwa bayi laki-laki anak Maryam adalah gulaman Zakian yang harus diberi nama Isa Al-Masih, menunjukkan bahwa anak laki tersebut adalah berasal dari kehendak Allah, bukan dari perzinahan dan yang dituduhkan kepada Maryam. Nanti Maryam itu akan dituduh berzina, ya. Dia akan datang dengan kekuatan besar yang dianugerahkan oleh Allah dan akan mempergunakan mujizat-mujizat yang hebat. Itu adalah keterangan dari Al-Quran. Nah, itulah peristiwa tentang kehamilan Maryam, ya. Ada perbedaan antara Al-Quran dengan Injil 4 evangelik, ya. Sedangkan yang diinformasikan oleh Injil Barnabas sangat sesuai, ya, dengan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Hanya satu yang perbedaannya, yaitu kalau Al-Quran menyebut tempat Maryam didatangi malaikat Jibril itu adalah di suatu tempat di timur Yerusalem, di timur Haikal Sulaiman, ya, di dalam tabir. Kalau Injil Barnabas menyebut di dalam rumah. Hanya itu saja perbedaannya Al-Quran dengan Injil Barnabas. Nah, kita lanjutkan setelah peristiwa Maryam didatangi malaikat Jibril mengabarkan tentang bahwa dirinya telah hamil, ya, karena kehendak Allah ditiupkan roh Allah yang disebut gulaman Zakian yang harus diberi nama Al-Masih Isa, ya. Nah, ketika kembali ke Haikal Sulaiman, kemudian Maryam menceritakan kisahnya bertemu dengan malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria. Setelah mendengar kehamilan itu, Nabi Zakaria tidak mungkin menyembunyikan peristiwa ini, karena makin lama pasti perutnya Maryam akan membesar, ya. Tidak mungkin Nabi Zakaria menyembunyikan peristiwa itu. Nah, kalau Nabi Zakaria itu baru menyampaikan ketika Maryam sudah buncit, itu akan bisa menimbulkan fitnah bagi Nabi Zakaria dan Maryam, ya. Oleh karena itu Nabi Zakaria kemudian memutuskan langsung setelah mendengarkan dari Maryam tentang peristiwa itu, Nabi Zakaria kemudian menginformasikan kehamilan itu dan menceritakan proses kehamilannya kepada para imam dan masyarakat Bani Israel. Nah, bagi yang percaya kepada Nabi Zakaria, maka atas kehamilan tersebut mereka melihat Maryam sebagai orang yang terpilih yang diharapkan akan melahirkan Mesias bagi orang yang beriman. Justru peristiwa kehamilan Maryam ini menjadi suatu tanda yang besar bahwa Mesias akan segera lahir. Nah,
Itu bagi yang beriman, ya. Nah, tentu pada masa seperti itu wajar saja bahwa kehamilan itu, ya, ditafsir sebagai akan datangnya Mesias. Itu suatu hal yang wajar, ya. Sehingga menambah kekuatan iman bagi penduduk masyarakat Bani Israel yang beriman, ya. Tapi bagi musuh Nabi Zakaria, hal itu dipakai menjadi senjata untuk menyudutkan Nabi Zakaria dan menuduh Nabi Zakaria telah berbohong, sekaligus menuduh Maryam telah berbuat zina. Mereka tidak menuduh Nabi Zakaria berzina dengan Maryam, tapi menuduh Nabi Zakaria berbohong, ya, dan menuduh Maryam telah berzina. Yang tidak beriman melakukan itu, menuduh Nabi Zakaria berbohong dan menuduh Maryam berzina. Baik yang beriman maupun yang memusuhi Nabi Zakaria sama-sama menimbulkan kegegeran yang luar biasa. Ya, yang satu mengharap, yang satu semakin yakin bahwa ini adalah tanda-tanda akan lahirnya Mesias. Yang satu membuat berita bahwa Nabi Zakaria berbohong, yang harus menerima akibat kebohongannya, tapi mereka harus membuktikan membuktikan bahwa Nabi Zakaria berbohong dan menuduh Maryam berzina, tapi mereka juga harus membuktikan bahwa Maryam telah berzina. Bagaimana membuktikannya? Mereka harus menemukan siapa yang berzina dengan Maryam. Tentu menjadi hal yang sangat rumit tapi menggegerkan. Ya, peristiwa itu akhirnya juga menjadi tekanan yang semakin besar bagi Nabi Zakaria, ya, karena telah dituduh berbohong dan Maryam juga dituduh berzina. Selain itu, masyarakat mengharapkan Mesias akan lahir. Nah, ini akhirnya berakumulasi menjadi tekanan yang berat pada Nabi Zakaria. Itu menjadi sangat berbahaya baik bagi hidupnya Nabi Zakaria maupun Maryam, ya. Para imam langsung mendesak Nabi Zakaria agar mundur dari Haikal Sulaiman, melepaskan statusnya sebagai imam Haikal Sulaiman, ya. Jadi menekan Nabi Zakaria supaya status imamnya sebagai imam Haikal Sulaiman itu dilepas dan mundur dari Imam Haikal Sulaiman, ya. Para musuh Nabi Zakaria juga berusaha mencari siapa yang telah berzina dengan Maryam. Namun sampai beberapa lama, bahkan dalam hitungan bulan, para musuhnya tidak dapat menemukan siapa yang telah berzina dengan Maryam. Nah, ini adalah lukisan bagaimana Nabi Zakaria harus menghadapi tekanan yang berat, ya, dari para imam Haikal Sulaiman yang menuduhnya berbohong itu, ya. Sekaligus menuduh Maryam telah berzina. Tidak ditemukannya siapa pelaku zina tidak mengurangi bahaya yang mungkin sewaktu-waktu bisa menimpa Maryam. Karena sesuai ajaran agama Yahudi, terhadap pelaku penzina adalah dilempari batu sampai meninggal itu. Jadi ini suatu hal yang berat, ya. Para imam Haikal Sulaiman tidak bisa bertindak kepada Maryam. Karena apa? Karena Maryam ada di ruang golah. Kamarnya adalah di ruang golah, yang di situ adalah yang boleh di tempat itu adalah para imam sendiri.
Dan ini menjadi sorotan penduduk. Kalau mereka, para imam itu menuduh Maryam itu berzina. Berzina dengan siapa? Maryam tidak pernah kemana-mana. Maryam berada di ruangannya para imam. Kamarnya adalah berdampingan dengan kamar para imam. Lalu siapa yang berzina dengan Maryam? Apakah salah satu dari para imam itu yang berzina dengan Maryam? Jadi ini menjadi sesuatu yang yang rumit ya. Mereka mencari salah satu di antara diri mereka sulit. Siapa ini imam di antara para imam Haikal Sulaiman yang telah berzina dengan Maryam ini siapa? Nggak ketemu. Ya pasti nggak ketemu kan. Meskipun mereka tetap saja menuduh Maryam berzina dan menimbulkan aib pada Haikal Sulaiman. Selalu itu yang diomongkan, tapi mereka tidak mampu menunjuk siapa yang telah berzina pada Imam Haikal Sulaiman. Padahal Nabi Zakaria sudah menjelaskan kepada mereka bahwa kehamilan Maryam itu adalah kehendak Allah. Maryam didatangi oleh malaikat Jibril. Mereka tidak mengakui itu. Mereka takut kalau mengakui itu. Jangan-jangan memang dari Maryam ini akan lahir seorang Mesias atau Al-Masih itu ya. Meskipun Al-Quran juga menyebutnya Al-Masih ya, Al-Masih Isa. Takut dalam pandangan mereka itu adalah Mesias akan menggusur mereka. Jadi sangat rumit ya. Namun justru akan semakin membahayakan jiwa Nabi Zakaria maupun Maryam. Ya. Tentu sangat membahayakan terutama Maryam, karena yang hamil adalah Maryam. Ya. Sedangkan mereka tidak ingin ada Mesias yang muncul. Nah, dalam Injil Barnabas pasal 23 pasal ya, bukan ayat. Pasal 23 mengkisahkan bahwa Maryam yang telah dikenal mengemban kehendak Allah itu sangat khawatir terhadap reaksi penduduk jika mereka merasa tersinggung kepadanya atas kehamilannya itu, lalu akan melemparinya dengan batu sebagai hukuman terhadap dosa persundalan ya, perzinahan ya. Dulu disebutnya persundalan ya. Ketika diberitahukan kepadanya bahwa Yusuf berniat meminangnya, jadi tentu pada saat itu Yusuf sudah mendengar bahwa Maryam sudah hamil ya. Tapi Injil Barnabas menyebut bahwa Maryam diberitahu bahwa Yusuf berniat meminangnya. Ya. Ketika Maryam diberitahu bahwa Yusuf meminangnya, kemudian Maryam memilih Yusuf karena dia merupakan seorang kawan dari garis keturunannya. Jadi dari keturunan Daud, ya. Sama-sama keturunan Daud yang tiada celah dalam kehidupannya, yang bersikap wajar, bertakwa kepada Allah, menyembah Allah, melakukan ibadah puasa dan sholat, seraya hidup dengan kecekatan tangannya, karena dia seorang tukang kayu. Namun Yusuf keturunan Daud juga murid Nabi Zakaria yang sebelumnya berniat mempersunting Maryam. Ketika mendapatkan kabar Maryam telah hamil karena anugerah Allah, kemudian membatalkan niatnya, karena takut kepada Allah. Membatalkan niatnya ini karena takut kepada Allah. Karena apa? Maryam ini hamil karena Allah. Yang sebelumnya ingin bertunangan, meminang Maryam dan
Maryam juga sudah memilih Yusuf, namun ketika mengetahui bahwa Maryam hamil karena kehendak Allah, kemudian Yusuf membatalkan niatnya untuk bertunangan dengan Maryam. Nah, ini sama keterangannya dengan di Injil Matius, keterangan berikutnya ya. Dalam tidurnya dia bermimpi didatangi malaikat yang memberitahunya bahwa laki-laki yang ada dalam kandungan Maryam adalah kehendak Allah, yang kepadanya Yusuf akan memanggilnya Yesus. Jadi mengetahui dari mimpinya ya. Jadi ini sama-sama memperkuat ya, sama-sama memperkuat derajat Yusuf itu ya sama dengan Nabi, paling tidak mendekati Nabi. Karena apa? Dari mimpinya dia mengetahui bahwa kehamilan Maryam itu karena kehendak Allah. Ya. Seorang laki-laki suci ciptaan Allah di rahim Maryam, ya. Seorang nabi Allah yang diutus kepada orang-orang Israel agar orang-orang Israel melaksanakan hukum-hukum Allah sebagaimana yang telah tertulis dalam hukum Nabi Musa. Jadi keterangan di Injil Barnabas, ya, Yusuf diberitahu bahwa bayi yang berada dalam rahim Maryam itu adalah kehendak Allah yang akan menjadi nabi Allah, yang diutus kepada orang-orang Israel agar orang-orang Israel melaksanakan hukum-hukum Allah sebagaimana yang tertulis dalam hukum Nabi Musa. Jadi Yusuf mendapatkan mimpi bahwa yang dalam anak yang dalam rahimnya Nabi Maryam, anak yang dalam rahim Maryam itu akan menjadi Nabi Allah yang padanya diberi nama Yesus. Ketika Yusuf terbangun, kemudian meneguhkan kembali niatnya untuk mempersunting Maryam. Nah, niatnya mempersunting itu kemudian disampaikan kepada gurunya sekaligus wali Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Itulah keterangan dari Injil Barnabas ya. Ya, kalau dengan Injil Matius ya sama-sama dari mimpi ya, sama-sama dari mimpi. Cuma berbeda substansinya ya, berbeda substansinya. Kalau Matius itu jadi Immanuel ya, Tuhan, menjadi Tuhan yang menyertai mereka, tapi kalau di Injil Barnabas anak yang berada dalam rahim Maryam ini akan menjadi Nabi Allah. Jadi bedanya di situ. Sama-sama dari mimpi tapi berbeda makna. Ya, yang satu Nabi, yang satu jadi Tuhan yang mendampingi ya, Immanuel itu ya. Nah, dengan kesediaan Yusuf menikahi Maryam yang sedang hamil ini membuat untuk sementara persoalan Maryam menjadi terhenti. Karena apa? Yang menuduh berzina juga tidak tahu siapa yang menzinai, tapi kemudian ada yang bersedia memperistri Maryam, sehingga selesailah persoalan ya, tentang isu perzinahan itu tadi, tentang tuduhan perzinahan itu sudah selesai. Setelah menikah ya, jadi setelah dari Injil Barnabas ini kemudian disebutkan setelah menikah kemudian Yusuf membawa pergi Maryam ke sebuah perkampungan kecil berpenduduk ratusan orang di daerah Galilea, yaitu Nazaret. Jadi setelah hamil kemudian dinikahi kemudian dibawa ke Nazaret. Bedanya dengan Injil Lukas ini tidak jelas bertunangan atau belum ya, tapi pergi bersama Yusuf belum hamil. Nah, ketika di Nazaret ya, sama-sama disebut di Nazaret, baru malaikat Jibril
mengabarkan tentang kehamilannya itu, kehamilan Maryam itu. Jadi ada perbedaan dengan Injil Lukas di situ. Kepergian ke Nazaret di dalam Injil Barnabas disebut kepergian ke Nazaret adalah untuk menjauhkan Maryam dari bahaya di Yerusalem dan membuat kehidupan Yusuf dan Maryam menjadi lebih tenang. Itu adalah informasi dari Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas lebih jelas ya informasinya ya. Jadi Maryam sudah hamil, terus baru dinikahi, terus kemudian dibawa ke Nazaret untuk supaya hidup lebih tenang di Nazaret. Kisah kepergian Maryam yang sedang hamil dari Yerusalem disebut secara singkat dalam Quran surat Maryam 22. Jadi kalau kisah tentang Maryam kabar dari malaikat Jibril kepada Maryam bahwa dirinya hamil itu disebut ke timur ya, pergi ke timur. Kemudian ada informasi lagi pada Quran surat Maryam 22, yaitu ketika Maryam sudah mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran surat Maryam 22 menyebut itu. Jadi ketika sudah kelihatan mengandung, kemudian mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Ini menyebut ke tempat yang jauh. Kalau ketika bertemu malaikat Jibril itu hanya ke timur gitu saja, ya pasti dekat, ya. Pasti dekat. Tapi kalau setelah hamil, Maryam disebut pergi ke tempat yang jauh. Dari ayat tersebut dapat didapatkan kejelasan bahwa setelah mengandung kemudian Maryam pergi mengasingkan diri ke tempat yang jauh, yang berarti keluar dari Yerusalem ke tempat yang jauh. Bila mengacu pada Injil Barnabas pasal 3 maupun Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35, maka tempat yang jauh yang dimaksud Quran surat Maryam itu, Quran surat Maryam 22 itu, ayat 22 itu adalah pergi ke Nazaret. Ya, saat Maryam telah menikah dengan Yusuf ketika Maryam sudah hamil. Ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan keterangan ya, informasi dari Al-Quran, Injil Barnabas dan Injil 4 evangelik sekitar proses kehamilan Maryam dan kepergian Maryam ke tempat yang jauh atau Nazaret ya. Dan status, kalau Injil Barnabas menyebut langsung Nabi Allah ya. Kalau Injil Matius Immanuel, Tuhan ya. Injil Lukas anak Tuhan. Nah, itu perbedaannya di sana. Ini adalah lukisan kepergian Yusuf ke Nazaret membawa Maryam yang sedang hamil ya. Perbedaan Al-Quran dengan Injil Lukas dalam hal tersebut adalah sudah jelas ya tadi bahwa kalau Injil Lukas itu kan menyebutnya didatangi malaikat Jibril kan ketika di Nazaret ya. Nah, itulah peristiwa yang menggegerkan Yerusalem sekitar kehamilan Maryam ya, proses kehamilan Maryam dan pemberian nama anak Maryam dan status anak Maryam. Perbedaannya sangat prinsipil dan ini menjadi kalau dari Injil 4 evangelik menjadi sumber tentang nantinya akan jadi sumber perbedaan juga di para penganut Injil 4 evangelik ini, karena ada yang menyebut Immanuel, ada yang menyebut anak Allah. Ini dua cabang yang sangat berbeda yang akan menimbulkan akidah yang karena ini perbedaannya tentang paham Tuhan membuat
perbedaan ini sulit dipertemukan. Karena sulitnya dipertemukan, jadi kalau kita lihat sekarang, kalau orang Kristen pindah ke Katolik itu murtad. Kalau Katolik pindah ke Kristen itu juga disebut murtad. Karena apa? Perbedaan paham tentang Tuhan itu. Kalau Injil Barnabas aman kan, dia menyebut yang lahir itu Nabi Allah. Ya. Jadi itulah konsekuensi dari penyebutan di dalam kitab suci itu seperti itu ya. Ya, saya kira demikian yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita telah sampai mengetahui informasi tentang kehamilan Maryam dan perbedaannya di dalam kitab suci ya. Al-Quran, Injil Barnabas maupun 4 Injil evangelik, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.